Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Revolusi. Saya Samsun Amri, mahasiswa semester 4 Pendidikan Bahasa Inggris, sekaligus Presiden Mahasiswa STKIP Paracendekia Indonesia Sumbawa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, tapi sebelum itu bumper dulu. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita kedatangan tamu yang luar biasa, entrepreneur muda, masih semester 4 tapi sudah bisa mandiri, luar biasa. Salah satu mahasiswa inspiratif di STKIP Paracendekia Indonesia Sumbawa. Selamat datang, Bang. Ya, selamat datang Ya. juga, Bang. Ya, Iya. selamat datang juga ya. Jadi beliau adalah Erdiansyah Rizky. Jadi beliau lebih dikenal Mang Leader, Bang ya. Ya, Mang Leader. Mang Leader. Jadi Mang Leader ini beliau adalah owner dari Ayam Skripsi. Salah satu, kalau mahasiswa STKIP itu udah familiar banget sama Ayam Skripsi. Boleh diceritakan, Bang, bagaimana awal mula kok bisa gitu ya muncul ide Ayam Skripsi gitu. Ya. Jadi pas awal saya membuka usaha ini, awalnya sih saya coba-coba gitu. Dari delivery pas semester 1 saya delivery cuma antar makanan, kayak antar makanan kalau misalnya ada pesan. Dan lanjut karena pas masuk semester 2 kami mengikuti lomba, di mana di situ ada lomba KBMI, dan di situ saya benar-benar gimana itu ya, saya kan pingin maju gitu. Jadi saya mencoba konsultasi sama dosen-dosen yang ada di kampus STKIP. Saya coba kayak meminjam dana gitu ya, Bang. Ya. Jadi kita meminjam dana untuk mengikuti lomba tersebut. Ya, jadi setelah kita meminjam dana, alhamdulillah dana cair, kita langsung membuat usaha. Jadi lokasi sudah ada, kita buat semua tempat. Jadi awal kita memulai dari semester 2 tahun 2020 gitu. Tapi kok mau gitu melakukan jualan gitu. Seperti kita tahu kan banyak mahasiswa yang memang mereka gengsi dan segala macam. Tapi kenapa Mang Leader ini, apa yang memotivasi Mang Leader sehingga mau berbeda dengan mahasiswa yang lain seperti itu? Oh, oke. Jadi ya kayak gimana gitu ya, kita kalau saya pribadi gitu ya, kalau jualan itu kan ya ngapain harus malu gitu. Kita juga harus mandiri, harus bisa mencari uang sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada lah kata malu-malu atau apa Gengsi. gitu ya, gengsi gitu. Jadi nggak ada di kamus Mang Leader ya gengsi? Pokoknya nggak ada lah. Jadi pokoknya udah jualan ini profesi saya, ini keahlian saya, ya udah jualan gitu. Oke. Gengsi buat nggak makan gitu ya? Iya. Gengsi nggak makan kita ya? Benar. Oke. Jadi luar biasa nih, saya salah satu yang menyaksikan perjalanan bagaimana Mang Leader ini mulai dari delivery dan lain sebagainya, dan sampai udah berjalan setahun, Bang ya? Iya, udah berjalan setahun. Jadi dari mulai delivery sampai membuka gerai, dan kedengarannya juga bisik-bisik tetangga nih, Bang, kayak udah mempekerjakan berapa karyawan nih, Bang? Oh iya. Dari skripsi. Jadi kemarin saya maksudnya saya, maaf ya, Bang, ini. Jadi saya sempat mengajak teman saya juga sih, teman satu angkatan, mengajak dia untuk kerjasama gitu. Jadi kita kayak bukan kita nggak ada membandingkan karyawan sama bos, kita sama-sama partner gitu ya. Jadi kerja biar kayak gimana tuh, menimbulkan rasa semangat dia. Mitra gitu, Bang ya? Ya, mitra. Siap. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, mungkin agak dalam nih. Omset per bulan kira-kira berapa, Bang, dari skripsi ini? Kira-kira biar memotivasi teman-teman yang di rumah juga yang sedang menonton gitu ya. Iya.
bahwasannya berjualan itu keren gitu dan kalau mau bergaya ya harus sesuai isi dompet Iya, gitu benar, kan. benar, benar. Nah, mungkin bisa diceritakan berapa sih omset ya? Kalau nggak usah ini deh, nggak usah sekitar lah. Kalau ini ya kita hitung bersih dari ayam, enggak gini aja kalau hitung per minggu. Kalau sehari kan ada 300-an, 350 bisa sampai 400. Jadi dikali 7 ada 2.100.000 2.100.000 per minggu. Itu bersih bang? Ya, bersih sama kotornya ada. Jadi sekitaran 1 juta untuk 1 minggu. Bersih. Wow, luar biasa, luar biasa. Bayangkan teman-teman, mahasiswa semester 4 berjualan gitu ya, berjuang untuk, jadi berarti uang kuliah, uang belanja udah nggak minta di orang tua lagi bang ya? Dari awal sih saya tidak pernah minta untuk membayar apa, kayak saya pribadi sendiri untuk ke kuliah juga saya semua yang tanggung saya sendiri. Luar biasa. Tapi dalam aktivitas jualan ayam skripsi ini apakah nggak mengganggu jam kuliah atau itu gimana? Coba diceritakan. Iya, serius nih bang, aduh benar-benar ini mengganggu, kayak ya kalau kita bilang mengganggu ya mengganggu sih bang, karena gini, kita kuliah cross pikiran juga gitu. Betul. Kita juga jualan, jadi kayak kerja 2 kali gitu, apa kayak otak tuh kerja 2 kali gitu. Iya, benar-benar capek banget gitu. Ada jadi, ekstra gitu. Ya benar, ekstra. Cuma karena kita kayak punya motivasi sendiri gitu. Betul. Bagaimana cara kita kayak mandiri, hidup mandiri gitu. Betul. Karena kita kalau ibarat kayak kalau nggak kerja ya nggak makan gitu. Iya. Ya udah, karena saya juga punya jalan, karena saya masuk kuliah dengan inisiatif sendiri, saya juga mau sudah buka usaha untuk diri saya sendiri juga, jadi udah saya jalani aja gitu. Iya. Di luar biasa, ini berawal dari hanya bermodalkan keinginan. Jadi Mang Leader ini pertamanya minjam dari kampus, dan itu kan kalau nggak salah itu ada peminjaman di kampus itu ada termin pengembaliannya gitu. Iya benar. Dan katanya Mang Leader ini mengembalikannya jauh sebelum pengembalian itu. Benar bang? Benar. Itu berapa bulan dikasih waktu untuk mengembalikan? Kita target kemarin tuh ada 6 bulan ya. 6 bulan? Iya 6 bulan. Kan di situ ada 1 tahun untuk masa kembalikan uang itu. Jadi kita jualan selama 6 bulan kita sudah bisa mengembalikan dana kampus. Wow, luar biasa. Dari masa waktu 1 tahun dan hanya bisa dikembalikan dalam 6 bulan. Jadi luar biasa nih. Salah satu mahasiswa yang dimiliki STKIP, berani mengambil resiko, dan memang sebagai anak muda, sebagai entrepreneur, ya resiko itu adalah teman kita sehari-hari. Jadi salah satu yang perjalanan yang diceritakan oleh salah satu mahasiswa dari STKIP ini sangat inspiratif, makanya kita undang di di podcast Revolusi. Nah, selain skripsi bang, apakah ada usaha lain dan lain sebagainya? Ya alhamdulillah sih, saya selain membuka usaha ayam skripsi, saya juga buka laundry di rumah. Wow. Jadi saya sebenarnya ya ceritanya panjang sih bang, cuma saya ambil kesimpulannya aja sih. Jadi pas waktu sebelum masuk kuliah saya sudah membuka laundry di rumah dengan modal, awalnya sih modal berapa ya, 2 jutaan untuk membeli mesinnya aja gitu. Jadi dari modal 2 juta itu saya membeli mesin cuci dengan saya beli mesin cuci dan langsung saya membuat usaha laundry. Awalnya sih kepikiran mau buat ini gitu, ayam, ya mau buat ayam atau laundry gitu. Gitu. Jadi karena orang tua saya juga ngomong lebih baik buka laundry aja gitu biar ada kerjaan ibu gitu. Saya berpikir lagi gitu, mending yaudah saya buka laundry aja gitu. Setelah beberapa bulan, alhamdulillah laundry jalan gitu.
Dan setelah saya masuk kuliah baru saya membuka gitu Kak, Oke. usaha ayam. Unik nih, misalnya dari kayak strategi marketingnya dalam laundry-nya juga dari saudara Mang Leader ini. Dia antar jemput ya kalau nggak salah. Iya benar. Kenapa Anda bisa terbayangkan antar jemput gitu ya? Sehingga membuka dan menjual kepada mahasiswa gitu. Apa peluang yang Anda lihat di sini? Kenapa muncul ide untuk antar jemput? Yang mana nih Bang? Yang antar Ayam. jemput laundry gitu. Oh laundry, Ya. oke. Jadi gini, kan mahasiswa ini sebenarnya rata-rata kayak mereka tuh malas gitu buat ini laundry, kayak malas untuk, emang laundry di Sumbawa tuh banyak nih, di sekitar sini juga banyak gitu. Cuma kesannya tuh mahasiswa tuh suka yang kayak Mager gitu. ya, mager gitu. Jadi mereka cuma bisanya kayak delivery sama itu bisa ini ambil nggak gitu di asrama. Udah apa itu ya udah saya inisiatif gitu membuka ini layanan delivery gitu. Jadi saya share dulu itu apa kayak iklan spanduk gitu di forum-forum ini mahasiswa gitu. Jadi setelah di share baru ada yang ini ditanya gitu bagaimana gini-gini. Ya udah saya ini ambil tanpa kayak kita nggak usah malu gitu, ambil ke ini asrama, stok di satu tempat itu langsung besoknya saya bawa gitu. Oke, deh, luar biasa. Jadi seorang laki-laki mencuci, membuat bisnis laundry yang memang notabene pekerjaan mencuci itu biasanya dilakukan oleh perempuan biasanya, tapi Mang Leader memilih jalan itu dan alhamdulillah bisa dikatakan di tingkatan mahasiswa beliau ini udah dibilang sukses gitu ya sebagai entrepreneur Amin, muda. amin. Kita doakan semoga usahanya lancar dan bisa memotivasi teman-teman mahasiswa yang lain, Ya, memberdayakan, mengajak mitra-mitra lebih banyak lagi, Benar, ya. sehingga ke depan sebagai lulusan bukan hanya fokus pada background pendidikannya aja, tapi memiliki skill-skill yang lain. Ya, Seperti benar-benar. itu. Jadi mungkin itu saja Bang, terima kasih sudah mau hadir di podcast Cendekia atas sharing motivasinya. Mungkin sekian dari kita berdua, saya Amri, Mang Leader. kita berdua pamit, sampai jumpa di podcast revolusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.